aktivis senior Bang Haryadi Ahmad. Politisi gae. Abang pernah menjadi anggota DPR RI Golkar Bang ya, Golkar. tahun 1999 2014. 97 dong. 97 ya. 97 awal mulainya gelagat mau krisis. Sampai kejatuhan Pak Harto ya. Iya, jadi 96 itu secara nggak sengaja jalan dengan Gus Dur di Lampung. Kemudian Gus Dur sempat bertemu dengan Mbak Tutut. Terus aku dikenalin sama Mbak Tutut karena nih Gus Dur berkelakar di situ. Saya kenalin nih, ini bapaknya satu pesantren nama saya. Dia sekarang lagi sedang berproses untuk pencalekan di Golkar. Disampaikan ke Tutut. Kebetulan di situ ada gubernur Pujono Pranyoto. Jadi dapat stempel di situ. Ya udah berproses. Akrab dengan Gus Dur ya, Presiden. Alhamdulillah sebelum jadi 95, 94, 95 saya belum kenal dengan Gus Dur. Saya diajak teman-teman dari KNPI untuk memberikan dukungan sama almarhum Iqbal Assegaf. Iqbal Assegaf ini GP Ansor, Ketua KNPI. Bukan, dia adalah salah satu dewan, ya sejenis dewan penasehat lah di DPP KNPI. Jadi kelompok-kelompok di mana pimpinan-pimpinan ormas berhimpun di situ. Nah, Iqbal mau maju lawan Hairul Anam dari calon Gus Dur dari Surabaya. Gus Dur waktu itu ketua umum PBNU. Nah, dengan segala dinamikanya gitu kan, waktu itu kan Gus Dur ya suka jahil kan, bercanda dengan pemerintah Soeharto, rejim Soeharto kan, organisasi lainnya gitu masuk sebagai kelompok-kelompok oposisinya Soeharto. Nah, ketika Gus Dur ngedorong Hairul Anam di Ansor yang Munas atau apa di Palembang. Nah, di situ kita bercanda sama Gus Dur. Gus Dur lewat mainin dukung Hairul Anam, aku dukung si almarhum Iqbal Assegaf. Ya, terputar lah permainan itu. Aku bergabung sama si salah satu tokoh Golkar yang juga mantan ketua umum Ansor, almarhum juga, saya lupa namanya, mukanya saya ingat itu. Adik Haryono Isman ya? Bukan, ketua umum Ansor si hampir kesebut namanya itu. Oke, lanjut. Nah, kemudian setelah itu singkat cerita kalah. Jagoannya Gus Dur. Nah, ketika kalah itu Gus Dur tanya siapa-siapa tuh di sana. Keluar nama aku. Nah, karena Gus Dur punya anak buah namanya Abu Busman, itu Muhyiddin Abu Busman, aku diajak sama Muhyiddin ke tempat ketemu sama Gus Dur. Disitulah perkenalan itu. Karena dia tahu bahwa yang ganjil jagoannya itu gua. Ini jago main ya? Ini jago main di lapangannya gitu loh. Ketika itu kan, ya gue kan kalau setiap ada kongres ke kongres, ketika itu kan kita gocekan terus. Ya, kita gocekannya kan terus kan. Sampai dia menjadi presiden akrab Bang ya? Nah, begitu. Kesannya Bang, apa? Iya. Petua petiti, penata petiti ya, atau kesan humor Gus Dur? Ya, kesan yang pertama itu orang ini kuat informasinya. Kuat Bang ya? Kuat sekali. Daya ingatnya kuat.
daya ingatnya kuat, informasinya banyak, beragam. Dia bisa pilah-pilah mana yang bohong, mana yang enggak, kayak apa segala macam. Gitu. Sampai pada suatu kesempatan aku siang-siang itu ketemu dia, ini setelah kita akrab, dia bilang sama aku sambil dia benahin mejanya gitu, di 2 meter dari situ ada adiknya Aisyah Amini, dia Aisyah Baidawi duduk dengerin omongan aku. Hak, ini keadaan semakin gak bagus. Itu tahun 1996. Sepertinya aku presiden. Aku jadi presiden. Aku tuh begitu dengar itu terkejut, mundur aku. Ini apa ini? Kok kayak ini? Bagaimana Main-main. Gus? Kayak main-main dan ini. Bagaimana ceritanya Gus? Gue bilang kita berdua aja. Begini ya, ini semua keadaan kacau balau. Akhirnya seluruh partai lebur. Ada partai baru. Lu apa kata gue? Tadinya aku tanya, waktu sebelum sampai dia bilang gitu, aku tanya, Gus mau lewat P3 enggak? Partai baru semua. Hah? Partai baru? Iya. Tapi Gus, aku kan mau nyalek. Ya lu, kamu nyalek aja, itu urusan kamu, terus aja. Nah, singkat cerita 97. Nah, ketika 97 itulah aku dititip-titip sama Gus Dur. Dititip ke Tutut, ada Pak Pujono Pranyoto. Waktu itu Gubernur Lampung. Waktu itu kan setiap caleg mesti seleksi lewat itu kan. Pokoknya seluruh data itu harus jelas. Nah, kebetulan record aku kan mantan Sekjen Pemuda Pancasila, ketua KNPI 3 periode, ya kan. Jadi memenuhilah brevet itu kan. Tapi kan kalau nggak dapat juga titipan-titipan dari pejabat tertentu, elit tertentu, nggak lolos juga. Nah, lewat proses itu aku lolos. Nah, tapi juga ketika itu Pak Harmoko menargetkan 72 atau 73%. Nah, aku masuk dalam, kalau nomor urut aku 10, ini dari 11 kursi, nomor urut aku 10, gitu, maka aku masuk. Jadi aku dapat nomor 10. Nah, di situ kan karena dapat nomor 10 dan almarhum Harmoko sudah menentukan 73%. Kalau dulu kan begitu dapat nomor urut, begitu target Golkarnya sudah terpenuhi, belum pengumuman juga orang udah kasih selamat. Belum pemilu pun udah dibilang jadi. Itu zaman itu. Aku masuk dalam proses yang begitu. Tapi proses masuk ke nomor 10 itu nggak mudah. Itu 2009. Bukan, 1997. Iya. Caleg 1997. Oke. Selesai itu, nah ketika 97 masuk naik berapa bulan kemudian kan krisis 98 itu. Sebenarnya berlanjut dengan Pak Habibie sebagai transisi. Habibie. Dan aku terlibat dalam proses perundangan yang berikutnya, ikut membuat undang-undang Susduk itu, di mana anggota DPR terpilih untuk pemilu 2000, karena itu 99, 2000 itu nggak boleh di-recall. Oke bang. Nggak boleh, sehingga kemudian terpilihlah sampai kemudian aku terpilih pemilu berikutnya. Disitulah Gus Dur mengatakan, nah 997 99 begitu masuk 2000 itu partai baru kan, sesuai dengan ramalan Gus Dur, multi partai itu 2000 itu. Nah ketika 2000 itulah kemudian Gus Dur jadi presiden 2000 ke 2004 itu.